sekarang di Lolibu ya, dan saya berada di Gereja Santo Yohanes Rasul, sebuah gereja yang dibangun oleh umat Katolik di sini atas bantuan dari seorang berkebangsaan Amerika yang bernama Yohanes. Gereja ini dibangun pada tahun 1966 dan baru bisa diselesaikan tahun 1969 akhir, dan pada 1970 diresmikan penggunaannya oleh umat Katolik di wilayah ini. Ada banyak cerita yang menarik mengenai para misionaris yang datang melakukan siar di sini, dan umumnya mereka berasal dari Eropa. 2 orang dari Belanda itu pernah bolak-balik datang di sini. Salah seorang yang bernama Cairns. Dia adalah seorang bekas tentara Knil, tetapi dalam divisi kerohanian. Jadi Cairns adalah seorang militer yang tergabung dalam divisi kerohanian. Cairns datang di Lolibu pada tahun 1951 dan beliau tinggal di sini untuk melakukan pelayanan ya, dan menyiarkan agama Katolik. Saya sekarang ada di Lolibu. Saya mengunjungi komunitas Katolik. Saya ingin mengeksplor lebih jauh ya, bagaimana penyebaran agama Katolik di daerah Muna Selatan yang mencakup 3 wilayah di bawah paroki La Pasa. Jadi gereja di Lolibu ini di bawah paroki La Pasa. Saya sekarang sudah bersama dengan tokoh Katolik di Lolibu. Saya mengenal namanya Pak M. Lakundo. Jadi M. Lakundo ini adalah tokoh Katolik di sini. Beliau, saya ingin mendengar kisahnya terkait aktivitas keseharian beliau dalam melayani umat. Karena Pak Kundo ini punya 2 orang anak ya, 2 orang anak yang sekarang melayani di luar negeri jauh sekali. Telah ke Amerika, lalu setelah dari Amerika ke Italia, ke Kamerun. Jadi dari Amerika ke Kamerun, lalu ke Italia, dan sekarang di Zimbabwe. Kembali lagi ke Kamerun. Yang satunya masih tetap di Zimbabwe. Di Zimbabwe ya. Keduanya adalah pastor. Iya. Baik. Jadi kedua anak Pak Lakundo ini adalah pastor yang sekarang melayani umat di luar negeri. Saya ingin lebih jauh lagi ya, membahas mengenai aktivitas umat Katolik di gereja Santo Yohanes Rasul. Kundo ya, jadi Pak Kundo mungkin bisa bercerita pertama mungkin mulai dari yang orang Belanda, Cairns tadi ya. Iya. Cairns tadi itu beliaulah yang pertama datang di sini. Erkens itu. Erkens. Kira-kira tahun berapa itu Pak Kundo? Tahun 51. Tahun 51 Erkens dari Belanda datang ke Lolibu. Apa yang menarik di sini? Apakah hanya siar Katolik ya, atau beliau ada sesuatu yang lain dikerjakan di sini?
Jadi Erkens itu orang Belanda. Jadi dia mempunyai satu tarekat yang sama dengan tarekatnya saya punya anak yang di Kamerun ini, di Zimbabwe lain, SPD dia. Tapi CICM itu kongregasi, satu kongregasi itu sama dengan saya punya anak itu pastor orang Belanda itu. Mereka datang sini untuk meninjau keadaan masyarakat di sini. Keadaan masyarakat pertamanya bersama dengan satu pastor juga orang Belanda yang namanya Ars. Ya, Ars itu. Tapi dia itu ahli dalam obat-obatan. Oh betul. Betul. Sedangkan yang satu ini hanya untuk meninjau keadaan masyarakat. Untuk meninjau keadaan masyarakat. Padahal masih terlalu di bawah. Dan saja mereka lihat mobil datang semua memanjat pohon. Padahal ada yang lari takut semua. Apa itu yang datang? Apalagi yang datang mungkin dengan postur yang tidak biasa mereka lihat. Apalagi ini pasar MRC ini, dia itu kan bekas tentara KNIL. Oh iya, bekas tentara KNIL. Ya, KNIL. Tapi dia diangkat dalam tentara, tetapi sebenarnya asalnya dari rohani juga. Rohani juga. Jadi mungkin divisi kerohanian. Iya, militer masuk dalam kerohanian. Tapi memang orang disiplin tentara, tegas. Jadi setelah mereka tinjau keadaan itu, bahwa mereka ada satu itu Gerardus Lamboki. Ya, bagaimana katanya, baru kan boleh kata keluarganya di sini bisa katanya untuk ajarkan itu agama. Yang saya belum tahu, tapi barangkali kita bisa cerita-cerita karena ini keluarga. Kemudian pastor yang dalam obat-obat itu dia lihat keadaan masyarakat, ya tidak rajin mandi, kotor, banyak luka-luka. Sudah datang kedua kalinya 1 bulan kemudian datang bawa obat. Itu menurut cerita Vickers, tapi memang benar juga dari cerita Lamboki kan. Lamboki dengan saya menggantikan ini. Selesai tugasnya saya menggantikan. Sudah di sini tapi di Kampung Lama dan di Jadi sini. Pak Kundo ini menggantikan Gerardus Lamboki. Iya. Iya. Jadi itu akhirnya dia ceritakan sama saya itu bagaimana perkembangan di sini dulu pertama-tamanya. Karena saya memang masih kecil, umur proses 4 tahun atau 5 tahun. Saya masuk di sini karena banyaknya orang datang berkerumun secara beberapa kali turun. Dipimpin Pastor Erkens yang dari Baleale itu. Tambah banyak kadang-kadang menurut penglihatan saya waktu itu ada 6 orang. Dari Makassar, dari mana saya tidak tahu, tapi semua orang Belanda. Itu tahun 51. Tahun 51. Setelah Kers yang pertama dari 51, 52, 53 berdiri sekolah. Iya, kalau satu sekolah Kristen. Sekolah Kristen di Kampung Lama. Di mana? Di Kampung Lama di atas. Oh, di atas itu. Iya, jauh ini dari berapa 5 kilo ke atas. Sekolah pertamanya mereka buka di suatu rumah rakyat. Panggung baru ada di situ. Di Waleale? Tidak, di Lolibu. Di Lolibu. Sekitar 20 orang, 30 orang kan muridnya begitu. Kemudian setelah 1 tahun pindah di pantai dibuatkan pondok-pondok. Ya, tidak ada bangku, tidak ada, hanya atap yang tinggi. Jadi orang melantai saja sekolahnya. Ya, datang tiap hari bawa daun pisang, daun apa untuk tempat duduk. Hanya papan tulis ada. Buat waktu itu memang penglihatan saya sudah lihat itu Belanda ini. Itu guru-gurunya dari Belanda yang datang itu? Tidak. Dari Baleale semua. Orang lokal semua? Iya. Orang Baleale? Orang Baleale. Siswanya itu apakah mereka yang sudah Katolik atau? Belum. Jadi orang yang ingin sekolah? Tapi ya sudah begitulah. Diajarkan berapa tiap malam datang di rumah Gerardus Lamboki itu. Bertanya apa semua. Ya sudah, akhirnya lama-lama mereka kata kalau bisa kita masuk juga agama ini. Kalau bisa katanya silakan masuk. Kita tampung. Kemudian ada satu orang tua itu namanya Lamanguntu itu.
mereka sudah meninggal. Di Cembiwa ada anak-anaknya saja, di sini tidak ada anaknya lagi. Ya, itu yang pertama-tama. Ternyata saya harus menerima baptis, katanya, ini agama Katolik. Karena syaratnya begitu, mau masuk agama Katolik harus dibaptis dulu. Nah, sudah. Siapa yang mengambil tugas pembaptisan waktu itu? Itu Gerardus Lamboki. Gerardus Lamboki. Dia panggil pastor itu untuk memberikan baptis, karena memberikan baptis itu harus pastor. Harus pastor. Harus pastor. Pastor waktu itu masih di Raha kayaknya. Di Baleale. Di Baleale, saudara pastor di Baleale. Di Raha lain lagi. Oh, lain lagi. Ya. Berarti waktu itu Lolibu dan sekitarnya masih di wilayah paroki Baleale. Ya, masih di sana. Kemudian pastor orang Belanda tanya, saya katakan obat-obatan itu orang kanan dua tidak, ini dipanggil lagi dokter Lemes juga. Itu dokter Lemes kan pastor juga, tapi dia bekerja di rumah sakit daerah Muna di Raha. Dia datang periksa juga di sini. Sudah banyak waktu itu yang datang memeriksakan diri. Tapi waktu pertamanya tidak ada orang, mau hanya 3 orang. Katanya disuntik apa semua. Sampai pastor orang Belanda ini, ini tentara Belanda disebut pastor Kaboro. Bukan MR ini. Kalau Erkes itu hanya semata-mata rohani, dia memimpin doa. Itu saja. Nah. Setelah Gerardus Lamboki selesai, berarti yang meneruskan tugas-tugas Pak Amboki adalah Pak Kundo. Iya, saya sendiri. Tapi Apakah sudah tahun 74. Apakah proses itu melalui penunjukan atau inisiatif sendiri karena Pak Amboki sudah selesai, maka misalnya Pak Kundo, saya harus mengambil tugas ini untuk saya teruskan, atau tidak, ditunjuk dari gereja? Saya kan dulu guru swasta, guru SD. Tapi ya tahu sudah masa tuanya itu Gerardus Lamboki. Ya, so dia datang di rumah saya, saya masih tinggal dengan orang tua. Panggil, katanya, mari kita turun dulu sama pastor orang Belanda tinggal di bawah itu. Saya bilang, maksudnya jangan sampai di pastor. Jadi waktu itu saya mau dipanggil. Tiba di situ, padahal saya komandan. Saya tanya, saya bilang, kenapa saya mau mengajar guru SD, tambah lagi agama. Kemudian saya tidak mampu. Jadi itu pastor orang Belanda katanya, pasti mampu, bisa. Dia tahu, dia tanya juga pastor di Toraja itu orang besar, orang Belanda juga, kepala SMA SPG, dia tanya bagaimana itu. Berarti Pak Kundo orang-orang Belanda lah yang pertama masuk ke sini pada tahun 50-an itu ya. Kers yang seorang kenil. Kemudian itu John de Kers itu hanya untuk seperti bapaknya penyelidik, menyelidiki apa-apa di sini sumber penyebaran itu. Dan memang saya menerangkan, saya termasuk orang keberapa, karena dari Baleale Raha dia tiba di sini. Ya sudah, saya memberikan juga begitu. Menyelesaikan bukunya, tebal sekali itu buku. Kalau Dr. Mingeau yang dari Belgia, itu kira-kira tahun 1967 kalau saya tidak salah. Setelah periode 50-an, tahun 60-an ada juga dari Belgia, namanya Dr. Mingeau kalau saya tidak salah. Itu sebenarnya datang Pastor Mingeau itu, dia datang tahun 56. Oh, datang 56. Nah, sehingga di Raha. 2 kali datang berarti? Banyak kan, karena libur biasa 3 tahun mereka libur, kemudian datang lagi? Iya. Dari Raha pindah di sini dulu libur, dia di rumah besar itu. Ya, sudah mulai pembangunan di Kampung Lama. Ya, sekolah diperbesar sudah. Itu sudah itu tahun 63 datang lagi pastor 1, Pastor Kapteo, sekarang ada di rumah Jompo di Belgia. Itu datang, saya sendiri masih anak-anak tinggal di situ, anak sekolah kelas 5 tinggal di rumah pastoran. Tapi datang tidak ada bahasa apa, hanya bahasa Inggris,
kan ucapannya terima kasih. Saya tidak ada bahasa yang saya kenal. Saya langsung bicara untuk apa dengan orang itu. Saya pergi ke rumah, pulang. Pak Kundo tidak tahu bahasa Inggris waktu itu. Saya tidak tahu, mana mau tahu, saya SD. Tidak ada pelajaran juga di SD. Saya bicara permisi, ya terima kasih. Itu ya hanya terima kasih katanya. Tidak pernah mempelajari bahasa Indonesia. Tidak pernah, mereka dikirim dari sana itu langsung ke Jakarta, langsung Makassar, langsung ke sini. Langsung ke sini. Tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Tiba di sini baru mereka belajar. Ada satu guru orang Minang, oleh kata Duyan, saya paman itu oleh Tati, yang ajar ini karena dia sudah tamat USPG, dia ajari bahasa Indonesia. Baru dia tahu 3 bulan sudah tahu.